Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Benda mengandung zat radioaktif ditemukan di sekitar kawasan industri modern Cikande. Dua anggota BRIMOB terlibat pengeroyokan wartawan, Kapolda Banten dituntut minta maaf. Kuras saldo penumpang pesawat, pelaku diciduk petugas Bandara Soekarno-Hatta. Inilah video CCTV yang berhasil mendokumentasikan komplotan pelaku yang mengajak korbannya bertransaksi di sebuah gerai anjungan tunai mandiri di Terminal 1 Keberangkatan Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang. Kedua pelaku berpura-pura sebagai warga negara Brunei Darussalam, berhasil membujuk korban di gerai anjungan tunai mandiri untuk bertransaksi. Setelah berhasil diiming-imingi bisnis elektronik dengan harga murah, korban yang tergiur, namun untuk memulai bisnis, korban wajib memiliki tabungan sehingga pelaku dan korban menunjukkan saldo ATM. Disinilah dua pelaku saling berbagi peran. Seorang pelaku memasukkan ATM dan satu pelaku lainnya mengintip PIN saat korban yang memasukkan ATM. Setelah perpisahan dengan pelaku, korban mendapatkan notif transaksi ke bank lain senilai 41 juta rupiah. Korban sadar sudah tertipu, langsung melaporkan kejadian ke polisi. Berkat adanya bukti laporan dan rekaman CCTV, Satuan Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta mengejar para komplotan modus tukar ATM. Salah satu pelaku, AM, berhasil ditangkap saat sedang wajib lapor di Balai Permasyarakatan Bogor. Di Bogor sama di Sweta satu kali. Di Bandara Suta satu kali, di Bogor satu kali. Apa alasannya, untuk apa melakukan tindak pidana kejahatan tipu gelap ATM? Saya sudah mau berhenti Pak, mau bikin usaha. Tahu Adi datang ngajakin saya untuk ke bandara. Jadi diajak oleh saudara A. Saudara Adi. Ya. Pelaku AM baru saja bebas menjalankan hukuman kasus yang sama di Lapas Bogor, sementara akibat aksi pelaku korban menderita kerugian hingga 46 juta rupiah. Melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, diketahui bahwa salah satu tersangka yang sudah kami amankan itu sebelumnya pada tahun 2024 telah melakukan tindak pidana yang sama, penipuan dengan modus tukar ATM. Kemudian divonis oleh pengadilan di daerah Bogor itu kurang lebih sekitar 8 bulan. Artinya si pelaku ini baru selesai menjalankan hukuman juga. Betul, jadi pelaku ini baru selesai menjalankan hukuman dan masih wajib lapor di salah satu lembaga pemasyarakatan di daerah Bogor. Polisi masih memburu pelaku lainnya, sementara AM dijerat pasal 378 tentang penipuan dan Undang-Undang ITE tentang transaksi elektronik dengan ancaman hukuman maksimal 3 tahun penjara. Ariel Meranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Sempat melambung tinggi, harga sejumlah komoditas seperti cabai mulai mengalami penurunan harga. Seperti yang terpantau di pasar tradisional Bada Kabupaten Pandeglang. Seperti cabai merah keriting, rawit oranye, dan cabai rawit hijau yang sempat mengalami kenaikan kini mulai turun. Harga cabai merah keriting yang sebelumnya Rp45.000 per kilogram kini turun menjadi Rp35.000 per kilogram. Sementara untuk harga cabai rawit oranye yang sebelumnya mencapai Rp60.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp30.000 per kilogram. Dan cabai rawit hijau yang sebelumnya Rp60.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp40.000 per kilogram. Tidak hanya cabai, harga tomat dan bawang merah turut mengalami penurunan. Tomat yang sebelumnya di kisaran Rp20.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp10.000 per kilogram. Bawang merah yang sebelumnya Rp55.000 per kilogram kini turun menjadi Rp40.000 per kilogram. Sementara untuk bawang putih, harganya masih stabil di kisaran Rp40.000 per kilogram. Semuanya
Dari cabe harga 45 jadi 35, cabe oren dari 60 ke 30, rawit apa? Hijau. Rawit hijau dari 60 ke 40, tomat dari 20 ke 10.000, sama bawang dari 55 ke 40. Kalau untuk bawang putihnya, Pak? Bawang putihnya masih normal, harganya 40. Kurang lebih sekitar 2 mingguan. Kalau faktor penyebab turunnya harga bahan pokok ini apa nih, Pak? Faktornya mungkin barang sedang melimpah. Oh, stoknya ya? Ya, stoknya lagi banyak mungkin. Sejumlah konsumen merasa senang dengan turunnya harga berbagai komoditas, terutama cabai. Mau belanja tomat, cabe. Teh, ini kan harganya lagi turun nih Teh ya? Gimana perasaannya Teh, harganya turun? Alhamdulillah senang. Oh, senang. Nah, kalau untuk pembelian tiap hari gimana Teh? Kalau biasa kalau naik paling setengah kilo, seperempat. Tapi ini alhamdulillah udah turun, alhamdulillah bisa kebeli sekilo. Pedagang dan konsumen berharap harga cabai bisa tetap stabil agar tidak memberatkan masyarakat. Ariel Baranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Kerap berada di lapangan dan sering berbenturan dengan jadwal deadline, wartawan yang juga terkadang mendapatkan ancaman dan kekerasan dari sejumlah pihak tidak menyurutkan untuk terus melaporkan peristiwa aktual kepada pemirsanya. Namun kali ini, suasana berbeda terlihat ketika para wartawan mengikuti keseruan lomba memancing dan menangkap ikan dengan tangan kosong yang dilepaskan di sebuah kolam di salah satu tempat pemancingan di lingkungan Tembong, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang. Tawa lepas dan kemeriahan mewarnai lomba memancing dalam rangkaian HUT ke-80 kemerdekaan Indonesia. Para wartawan Kota Serang turut membawa sanak family-nya untuk memeriahkan lomba. Selain wartawan, Wakil Wali Kota Serang, Nur Agis Aulia, juga turun ke kolam sebagai peserta lomba menangkap ikan. Pasti ini kegiatan untuk memperingati HUT RI dan HUT Kota Serang ya, yang dilakukan oleh PWKS. Saya kira kegiatan ini sangat positif untuk menjalin tali silaturahim antar wartawan di Kota Serang beserta keluarganya. Tadi kita diawali dengan lomba mancing dan diakhiri dengan nangkap ikan bersama. Poinnya adalah ini semoga menjadi kegiatan yang menguatkan para wartawan supaya nanti wartawan yang ada di Kota Serang makin solid, makin kompak dan pastinya terus berkolaborasi khususnya dengan pemerintah Kota Serang supaya kita lebih baik lagi merodau. Dari lomba memancing ini, sejak dimulai hingga berakhirnya perlombaan, sejumlah wartawan tidak mendapatkan ikan satupun karena mereka nyaris tidak memahami teknik memancing di kolam. Ariel Baranus dan Rifkin Nugroho melaporkan dari Kota Serang.